Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek sistem microcontroller yang telah saya buat, yaitu monitoring penggunaan listrik rumah dengan Woki dan ThinkSpeak. Sebelumnya, saya Aris Rahman dengan NPM 22552011142, eh, mata kuliah Sistem Microcontroller, kelas TIFK 22 Universitas Teknologi Bandung. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Dengan meningkatnya kebutuhan listrik rumah tangga, pemantauan konsumsi energi listrik menjadi penting untuk efisiensi dan penghematan biaya. Sistem konvensional seringkali kurang interaktif dan tidak menyediakan data real time yang dapat diakses dari mana saja. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis Internet of Things atau IoT yang memanfaatkan platform simulasi seperti Woki untuk emulasi perangkat keras dan ThinkSpeak untuk visualisasi data. Proyek ini bertujuan untuk membuat sistem monitoring penggunaan listrik rumah secara real time dan dengan komponen virtual di Woki dan analisis data melalui ThinkSpeak sehingga memudahkan pengguna dalam memantau dan mengoptimalkan konsumsi daya. Selanjutnya ada tujuan dari pembuatan proyek microcontroller ini, yaitu yang pertama membangun sistem simulasi monitoring listrik menggunakan Woki dan emulasi sensor arus dan microcontroller. Namun dalam platform Woki ini tidak terdapat sensor untuk mengukur arus, jadi saya menggunakan potentiometer untuk simulasi saja gitu. Nah, kemudian yang kedua mengirim data konsumsi listrik ke platform ThinkSpeak secara real time untuk visualisasi dalam bentuk grafik dan tabel. Lalu yang ketiga memantau dan menganalisis pola penggunaan listrik agar pengguna dapat mengidentifikasi perangkat yang boros daya dan mengambil keputusan penghematan energi. Lalu yang terakhir menyediakan solusi low cost berbasis IoT yang mudah diimplementasikan baik secara virtual maupun secara nyata. Nah, selanjutnya untuk alat dan bahan di sini ada saya tampilkan desain daripada eh, microcontroller yang telah saya buat. Yang pertama tentunya kita menggunakan Woki sebagai platform simulasi untuk pembuatan microcontroller ini. Kemudian saya juga menggunakan ThinkSpeak untuk visualisasi data. Lalu ada ESP32 itu sebagai otak daripada sistem microcontroller ini. Lalu ada potentiometer. Potentiometer ini digunakan untuk pengganti daripada sensor karena di Walkway tidak terdapat sensor arus ya. Jadi saya menggunakan potentiometer ini untuk simulasi perubahan arus gitu, perubahan konsumsi daya. Lalu ada LED RGB. LED RGB ini difungsikan untuk kayak misalnya penggunaan listriknya itu dalam tahap aman, warna apa LED-nya itu hijau, kalau misalnya udah bahaya dia ganti ke merah kayak gitu. Terus ada OLED display ini untuk menampilkan data. Lalu ada buzzer untuk alarm gitu. Jadi kalau misalnya konsumsi dayanya melebihi batas threshold yang telah ditetapkan, si buzzer atau alarmnya ini akan menyala gitu, berbunyi. Lalu ada kabel jumper tentunya untuk menghubungkan setiap komponen. Nah, selanjutnya ada penjelasan kode. Di sini ada 4 baris include yaitu penggunaan daripada library. Lalu ada Wi-Fi configuration menggunakan default daripada Walkwi. Kemudian ada ThinkSpeak configuration. Nah, ini disesuaikan dengan channel ID dan API key yang terdapat di akun masing-masing. Lalu ada pin deklarasi, jadi analog input pin ini deklarasi daripada si potentiometer. Jadi potentiometer ini ada di pin 34, kemudian ada eh, LED yang merah itu di 27, LED hijau itu di 26, LED biru itu di 25. Lalu ada buzzer pin. Buzzer pin ini pin yang buzzernya yang alarm itu. Lalu ada OLED display ini buat apa inisialisasi display OLED, lalu ada variabel monitoring, ini pendeklarasian variabel, jadi energi itu diawali dengan 0 tentunya,
Lalu ada boolean alarm aktif itu false. Jadi ketika pertama kali di run si alarmnya itu nggak langsung bunyi. Lalu ada power threshold yang ditetapkan di 150 watt. Nah, selanjutnya ada metode setup. Nah, di sini ada serial begin. Selanjutnya ada inisialisasi LED. Lalu ada function untuk clear display. Jadi buat memastikan si OLED-nya itu diawali dengan layar kosong gitu. Lalu ada text size itu buat menentukan ukuran dari size yang ditampilkan di monitor OLED yang tadi. Dan text color-nya itu di white, pakai warna putih tulisannya. Lalu ada inisialisasi pin lagi. Jadi red pin ini ditetapkan sebagai output, green pin output juga, blue pin output juga, dan buzzer pin output juga. Lalu apa? Inisialisasi juga, jadi LED sama buzzer itu mati di awal. Jadi set color 000 dan no tune untuk buzzer pin. Lalu ada koneksi WiFi. Di sini kalau misalnya gagal, dia nggak akan connect. Kalau misalnya berhasil, dia akan menampilkan pesan connect to WiFi. Lalu selanjutnya ada tampilan pesan awal di OLED. Jadi yang pertama seperti biasa di clear display dulu, dari terus di set color. Jadi posisinya di row sama kolom 00. Lalu ada menampilkan pesan power monitoring dan WiFi connected. Nah, selanjutnya ada metode loop atau metode intinya. Jadi yang pertama ada raw analog read itu untuk membaca potentiometer. Lalu ada simulasi parameter listrik. Nah, di sini voltage-nya atau tegangannya ditetapkan di 220 volt. Lalu ada arus power sama energinya itu ada hitungannya gitu. Lalu yang selanjutnya ada kontrol LED berdasarkan daya. Jadi kalau misalnya si powernya itu di bawah 50 watt, jadi si buzzernya itu nggak nyala, lalu si LED RGB-nya itu jadi warna hijau. Nah, kalau misalnya si powernya itu lebih kecil daripada power threshold yang telah ditetapkan tadi, nah si warna LED-nya jadi kuning dan alarmnya mati, tetap mati. Nah, sedangkan kalau misalnya di atas power threshold itu si LED-nya warna merah dan alarmnya aktif gitu, menyala. Selanjutnya ada untuk mengaktifkan alarm. Lalu ada menampilkan data di serial monitor. Jadi si data yang tadi diolah itu ditampilkan di OLED yang tadi. Ada voltage, current atau arus, ada power dan energi dengan satuan volt, ampere, watt, dan kWh. Selanjutnya ada update OLED display. Jadi untuk menampilkan si data-data yang tadi ke dalam monitor display ini sama. Ada voltage, current, power dan energi dengan satuan yang sama. Lalu kalau misalnya si powernya itu lebih dari power threshold akan menampilkan pesan tambahan yaitu alarm overload. Lalu yang selanjutnya ada baris kode untuk mengirim data ke TeamSpeak, yaitu ada voltage, current, power, dan energi yang telah diolah tadi. Lalu ini ada debugging, jadi kalau misalnya status code-nya 200 atau sukses, nah si serial monitornya menampilkan data send to TeamSpeak. Nah kalau misalnya ada masalah, dia akan menampilkan apa masalahnya gitu. Lalu pengiriman datanya itu di setiap 10 detik. Ya, mungkin terima kasih saya atas eh, waktunya, atas perhatiannya, begitu pemaparan saya. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke simulasi walkthrough-nya. Nah, ini kita coba running aja langsung. Ini untuk tampilan TeamSpeak awalnya, ini sudah ada data karena saya sudah membuat programnya beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Jadi udah ada beberapa uji coba saya.
Nah, di sini mohon ditunggu agak lama untuk compiling project-nya. Nah, di sini untuk inisialisasi yang pertama, dia menampilkan pesan seperti ini di serial monitor. Nah, lalu ada connected to Wi-Fi. Nah, langsung data send to ThinkSpeak voltage 220 yang telah ditetapkan. Lalu arusnya 0, powernya 0, energinya 0 untuk awal. Nah, dia ada di 0 ini, jam 6.49. Nah, kita sekarang akan coba ubah si powernya dengan potentiometer. Nah, jadi berubah juga ini 0,33 ampere 73 watt, kalau kayaknya segini. Tampil di monitor si OLED juga seperti ini sama datanya. Lalu ThinkSpeak-nya juga berubah. Ini 628 46 watt 1221 dan ampernya 0,33 sama ini. 0,33 73 watt 1200 ya 1, sekian kWh. Kita coba ini yang menampilkan juga eh, karena si powernya itu di atas 50. Jadi untuk LED-nya menampilkan warna kuning. Nah, kalau misalnya kita di bawah 50, LED-nya akan berubah menjadi hijau. Nah, kalau misalnya kita di atas power threshold yang telah ditetapkan tadi 150, dia akan menampilkan warna merah sekaligus membunyikan daripada buzzer. Kita kecilkan tadi lagi. Nah, untuk update datanya, yang terbaru, nah ini jam 6.51 yang barusan 4.000 4,72 ini 4,72 sama powernya di 0,33. Ya, jadi mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai proyek eh, mikrokontroler yang telah saya buat untuk tugas daripada UAS sistem mikrokontroler. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.